Sahabat Batra, ada rencana pembangunan ibu kota baru, ibu kota negara Indonesia yang dinamakan Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur. Dan di Kalimantan pula ada sebuah cerita, ada kota gaib, kota yang tidak terlihat, yang dibatasi oleh dimensi kita. Kota itu dinamakan Saranjana. Bagi penduduk Kalimantan mungkin sudah sangat familiar dengan kota gaib di bagian kepulauan Kalimantan Selatan. Namanya Saranjana. Nah, apakah ini kebetulan ada rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan dan ada kota gaib yang bernama Saranjana juga di Kalimantan? Atau jangan-jangan Presiden kita sudah tahu adanya kota gaib itu. Lalu apa hubungannya kota gaib Saranjana dengan rencana ibu kota negara yang bernama Nusantara? Sahabat Batra, mungkin bagi sebagian besar Anda sudah tahu tentang cerita kota gaib Saranjana. Dikenal berada di bagian kepulauan Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, sebetulnya apa sih yang mendasari Saranjana ini dikenal sebagai kota gaib? Nah, sedikit kita flashback walaupun ceritanya sudah banyak. Jadi ini bermula tahun 1845, ada naturalis peta dari Jerman yang mungkin sudah mengunjungi Kalimantan Selatan saat itu, kemudian menggambarkan petanya. Di sana ditulis ada sebuah pulau yang dinamakan Tanjung Saranjana. Nah, menjadi heboh karena di peta modern yang disebut sebagai Saranjana ini tidak dituliskan lagi, hilang. Kemudian masyarakat mengenalnya menjadi kota yang hilang. Nah, ini menarik. Menarik karena ceritanya berkembang sedemikian besar dan dianggap Saranjana ini sebagai kota gaib. Kota yang dibatasi oleh dimensi yang tidak bisa kita lihat. Ceritanya banyak sekali. Dan masyarakat setempat pun di wilayah Kota Baru sedikit banyak ada yang tahu, bahkan mungkin banyak yang tahu ya, kalau anak-anak modern sekarang kurang tahu apakah mereka tahu atau tidak. Tetapi masyarakat-masyarakat yang lama, paling tidak kalau tidak tahu mereka sudah mendengar tentang kota yang hilang yang bernama Saranjana tersebut. Kota itu, wah ini kalau kita bercerita tentang kota gaib, ini pasti menarik sekali karena banyak sekali yang ingin pergi ke kota gaib. Ingin melakukan perjalanan ke dimensi lain. Tetapi bahasan kita bukan itu. Ini hanya pengantar saja tentang Saranjana. Nah, karena kota itu sekarang di peta modern hilang, tidak ada ya, dianggap hilang, maka kemudian dipercaya bahwa kota itu hilang bukan karena erosi pantai seperti penelitian-penelitian modern, tetapi karena ditutup oleh sebuah dimensi. Jadi kota itu dianggap sengaja dihilangkan, disembunyikanlah oleh sebuah dimensi. Nah, kemudian masyarakat mengenal itu sebagai kota gaib. Tapi ada beberapa orang yang mengaku bisa mengunjungi kota itu atas undangan dari warga Saranjana. Nah, kalau itu menjadi sebuah keyakinan, sah-sah saja. Boleh-boleh saja orang meyakini sesuatu. Seperti di Pantai Selatan. Pantai Selatan di sepanjang Pulau Jawa itu dikenal ada kerajaan yang sangat megah luar biasa. Kerajaan dari Ratu Pantai Selatan. Nah, menariknya karena Saranjana ini ada di Kalimantan dan rencana pembangunan ibu kota baru, IKN, ibu kota negara Indonesia baru, ada di Kalimantan juga. Dan ibu kota itu bernama Nusantara. Apakah ada hubungannya Nusantara dengan Saranjana? Jangan-jangan, kalau kita berpikir kalau kita berpikir tentang konspirasi, jangan-jangan Nusantara ini akan membangkitkan kembali kota gaib yang dikenal modern, sehingga akan
memunculkan Indonesia menjadi Indonesia emas di Nusantara itu yang merupakan representatif dari Saranjana. Nah, bagi orang modern, bagi kita atau bagi orang-orang yang mencoba menerawang tentang kota gaib Saranjana, tetapi dia lahir di dunia modern, atau setidaknya sudah tahu dunia modern, sudah tahu gedung pencakar langit, sudah tahu tentang mobil listrik, sudah tahu tentang mobil-mobil yang bertema futuristik yang bisa terbang dan segala macam, maka dia akan menggambarkan kota gaib Saranjana ini sebagai kota modern yang futuristik. Banyak gedung pencakar langit, mobilnya nggak pakai bensin, bahan bakarnya sudah pakai air, kemudian listriknya nggak pakai kabel, mobilnya itu melayang di udara, bukan jalan di darat lagi. Semuanya sangat modern. Dan peradaban di Saranjana ini, bagi orang-orang modern yang melihat kota Saranjana, itu dilihat sebagai kota yang modern dengan peradaban teknologi yang sangat canggih sekali. Seperti tadi, gedung tinggi, mobil terbang, nggak pakai bensin, listrik nggak pakai kabel, modern sekali. Nah itu kalau orang-orang modern sekarang yang mengaku melihat kota gaib Saranjana. Nah tapi kalau masyarakat sekitar, masyarakat yang sedikit lama ya, yang sudah mungkin berumur 60 sekarang, 70 sekarang, yang belum tahu tentang peradaban modern, tidak tahu tentang gedung pencakar langit, tidak tahu tentang mobil listrik, tidak pernah melihat film-film futuristik, apa yang dilihat di Saranjana? Mereka mengatakan yang dilihat di Saranjana adalah istana kerajaan yang megah. Jadi di sini kita melihat dua perspektif yang berbeda dari frame yang berbeda, dari latar belakang pola pikir yang berbeda, dari latar belakang apa yang sudah diketahui secara berbeda. Bagi orang-orang yang konvensional, yang belum tahu tentang peradaban dan teknologi yang maju, mereka taunya adalah kerajaan. Karena yang mereka tahu, kerajaan yang dulunya berkuasa. Maka yang dilihat adalah kerajaan yang megah, kerajaan yang dilapisi emas, dengan marmer yang besar, tembok-temboknya lapisan emas, dan semuanya megah. Kerajaan yang megah. Namun, bagi orang-orang modern, dukun-dukun modern lah, atau paranormal modern, itu akan melihat Saranjana sebagai kota dengan peradaban teknologi yang sangat maju, futuristik. Nah, ini adalah perspektif yang berbeda. Sahabat, kita bisa menarik poin dari sini ya, bahwa apa yang menjadi latar belakang pemikiran kita, kadangkala itu menjadi sebuah harapan yang akan kita terjemahkan menjadi imajinasi. Yang kalau bisa dicapai itu bagus, atau itu menjadi sebuah harapan yang akan terjadi nanti terhadap kota, terhadap peradaban, terhadap kemajuan dan segala macam. Nah, kalau kita melihat cerita-cerita seperti itu dari sisi bahwa kita sedang membangun sebuah mitos untuk kemajuan kita, harapan-harapan yang lebih maju, tentu ini sangat bagus. Tapi bila kita memandang Saranjana sebagai kota gaib yang bisa kita kunjungi dan sepanjang hidup Anda hanya mencari tahu di mana pintu gaib itu. Di mana pintu yang bisa mengantarkan Anda masuk ke Saranjana, mungkin yang Anda temukan adalah kesia-siaan. Tetapi sekali lagi ketika kita mempercayai hal itu karena sebuah harapan, mungkin saja ini akan membawa kita untuk tergerak menciptakan kota-kota yang maju seperti imajinasi kita akan Saranjana. Nah, apakah kebetulan di sana juga akan dibangun ibu kota negara yang bernama Nusantara? Apa hubungannya Nusantara dengan Saranjana? Sahabat Bahtera, mungkin ini nggak ada hubungannya. Dan selalu kita hubung-hubungkan.
Tetapi menarik bagi saya, karena rencana pembangunan ibu kota negara di Penajam, Kalimantan Timur itu bisa merupakan representasi harapan akan kota yang maju, yang diterjemahkan melalui kota yang dianggap hilang, yang dinamakan Saranjana tadi. Nah, sebelum kita lanjut tentang kota yang hilang, bukan hanya di Saranjana ya. Di Saranjana, tahun 1845, Muller menemukan sebuah pulau yang disebut Tanjung Saranjana. Dan kemudian di peta modern hilang. Kalau ilmuwan mengatakan itu adalah karena erosi pantai. Dan pulau yang hilang, kota yang hilang, kepulauan-kepulauan kecil yang hilang, itu merupakan hal yang sangat biasa sekali. Kita bisa melihat beberapa ini. Ada Pulau Hi di Brasil, di sebelah barat Irlandia. Itu juga dikabarkan hilang. Ada Antilia, itu di Samudra Atlantik. Kemudian ada Pulau Sarahan, itu bagian New York. Kemudian juga Pulau Tuanawi, itu bagian Kepulauan Cook di Selandia Baru ya. Sahabat, kita bisa melihat bahwa pulau-pulau ini hilang setelah ditemukan pertama kali, kemudian di peta modern itu hilang. Dan ceritanya sama. Pulau-pulau yang disebutkan tadi itu juga dianggap sebagai pulau gaib. Pulau yang disembunyikan di sebuah dimensi yang tidak kita temukan sekarang. Jadi ceritanya sama. Pulau-pulau itu hilang, sama dengan Saranjana yang hilang, dan itu dikenal sebagai pulau gaib. Atau kalau ada kotanya, itu adalah kota gaib. Kembali ke rencana ibu kota negara dan mitos tentang Saranjana. Apakah itu kebetulan atau tidak? Sahabat Bahtera, ada pro dan kontra tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru yang bernama Nusantara nantinya. Dan itu biasa, pro dan kontra biasa. Dalam sebuah rencana, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu adalah hal biasa. Yang menjadikan kita prihatin adalah ketika yang tidak setuju menggunakan argumentasi-argumentasi dangkal yang hanya didasarkan atas sara, suku, agama, ras, antar golongan. Jadi isu yang diangkat dengan ketidaksetujuan pemindahan ibu kota itu, kalau digunakan isu agama, mungkin sudah tidak mempan. Karena makin lama, masyarakat makin cerdas. Kita makin cerdas bahwa penggunaan isu-isu agama itu sudah usang. Dan mungkin saja sekarang isu yang dimainkan adalah suku. Suku Kalimantan, suku pedalaman, pembangunan di sana, bagaimana dampaknya terhadap suku-suku di sana, atau juga antar golongan. Kemudian isu yang diangkat yang akan dianggap laku itu adalah PKI, Partai Komunis, dan juga pemindahan ibu kota ini ada yang mengatakan itu adalah rencana komunis sudah lama. Nah, mari kita menjadi cerdas bahwa isu-isu semacam itu adalah isu-isu yang digoreng karena mereka yang tidak setuju tidak bisa memberikan bukti-bukti yang kuat tentang rencana pemindahan ibu kota ini. Seharusnya kalau pemerintah mempunyai dasar-dasar yang kuat, sudah melalui penelitian yang panjang, maka kalau kita tidak setuju, kita harus memberikan bukti-bukti sebagai bahan argumentasi tandingan. Dan biarkan nanti bagian perencanaan ekonomi, tata kelola tanah, air bersih, tata kota, semuanya beradu argumen dan rencana. Nah, kita yang nggak tahu apa-apa, mari kita support pemerintah yang memang sudah merencanakan ini dengan matang. Tetapi terlepas dengan itu, Anda setuju dan tidak setuju, itu adalah hak Anda. Ketika Anda mendengarkan ini, mungkin ada yang setuju dengan pemindahan ibu kota, dan ada yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Itu adalah hak Anda. Sekali lagi, apakah ada hubungannya Nusantara dengan Saranjana? Tadi saya katakan memang tidak ada hubungannya. Ini adalah hal yang dihubung-hubungkan saja. Nusantara rencananya ada di Kalimantan, Saranjana
juga terdapat di Kalimantan. Nah, sahabat Bahtera, mitos-mitos tentang Saranjana bagi saya ini hal yang bagus. Sepanjang itu kita sadari sebagai mitos. Cerita yang dikembangkan, walaupun ada versi yang berbeda tadi, dari orang konvensional melihat Saranjana itu sebagai kerajaan yang megah. Tetapi bagi orang modern, melihat Saranjana itu sebagai peradaban dengan teknologi yang futuristik. Ada perbedaan, sekali lagi karena ada pola pikir yang berbeda. Tetapi ini bagus bagi saya karena mitos-mitos seperti ini itu mengajak kita untuk berkembang, mengajak kita untuk mempunyai harapan baru. Bagaimana kita bisa membangun kota dengan imajinasi seperti Saranjana? Nah, kalau ini diterjemahkan, maka ini menjadi luar biasa. Kita mempunyai harapan untuk maju ke depan dari cerita-cerita mitos yang ada. Dan siapa tahu, ibu kota negara baru yang bernama Nusantara adalah jawaban dari representatif Saranjana. Siapa tahu, ketika IKN, ibu kota negara, dibangun di sana, akan ada sebuah peradaban yang maju dengan tata kelola kota yang baik, dengan tata kelola air yang baik, dengan tata kelola pembuangan sampah yang baik, dengan tata kelola ruang yang baik. Sehingga memang akan tercipta sebuah kota modern yang dimulai dari Nusantara tersebut. Siapa tahu. Dan mari kita berharap bahwa Saranjana yang diimpikan oleh mereka-mereka yang percaya bahwa itu adalah kota peradaban yang sangat futuristik dengan teknologi yang sangat canggih akan tercipta sedikit demi sedikit dengan adanya Nusantara. Kalau itu harapan baik, mengapa tidak kita lakukan? Dan mengapa tidak kita dukung? Karena dimanapun itu adanya, dia ada di Indonesia dan itu akan membawa nama baik Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.